Ini adalah sebuah rekor dunia di mana satu pesta pernikahan bisa mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Ini sejarah dan rekor dunia yang tidak terjadi di belahan negara manapun. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang terdengar tidak masuk akal, seperti salah berita dan tidak mungkin terjadi, tapi setelah saya baca isinya memang demikian. Ini adalah sebuah kejadian yang unik, aneh, dan sekaligus memalukan, karena mungkin di antara banyak negara di dunia, hanya di Indonesia lah kejadian seperti ini bisa terjadi. Karena di hari pernikahan anak Deddy Mulyadi, di pesta pernikahannya itu mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Ya, kalian nggak salah dengar, ini memang terjadi betul-betul di Jawa Barat, dan persis seperti perasaan kalian ketika mendengar ini pertama kalinya. Saya pikir ini salah ini. Saya pikir ini aksi demonstrasi atau tawuran antar kelompok atau geng gitu ya. Karena bagaimana ceritanya pesta pernikahan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Dan ini adalah berita yang benar dan menyedihkan sekali, karena dari 3 orang yang meninggal dunia ini tidak bisa dianggap sebuah kesalahan yang wajar atau tidak bisa dianggap normal atau efek dari sebuah acara yang dihadiri oleh banyak orang. Karena 3 orang yang meninggal dunia ini, 3-tiganya itu punya profil yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Fania Aprilia. Dia adalah anak berusia 8 tahun, masih SD, dan dia menjadi korban meninggal dunia dari acara pesta pernikahan anak dari Deddy Mulyadi. Lalu Dewi Jubaidah, usianya 61 tahun. Sebagian media mengatakan bahwa ya, ini cukup lansia atau usia tua dan sebagainya, tapi 61 tahun setahu saya tidak terlalu pantas untuk disebut sebagai lansia gitu, karena ia masih 61 tahun. Dan yang terakhir adalah ternyata anggota kepolisian Bribka Cecep Saiful Bahri, usianya masih 39 tahun. Katakanlah Dewi Jubaidah yang berusia 61 tahun itu meninggal dunia karena kelelahan, kecapean, karena berdesakan, karena usianya sudah lansia, tua, dan sebagainya. Katakanlah memang demikian. Tapi anggota kepolisian juga ada yang menjadi korban dan bahkan meninggal dunia di usia yang masih 39 tahun, yang seharusnya sangat fit ya, karena anggota kepolisian pasti menjaga badan, pasti menjaga kesehatannya, terutama yang pangkatnya masih di level Bribka gitu ya. Kalau yang jenderal-jenderal memang ada yang sudah tidak bisa menjaga kesehatannya, tapi ini pasti masih sangat bagus secara kesehatan dan postur. Dan Bribka Cecep Saiful Bahri meninggal dunia di pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi. Alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak media, yang diberitakan oleh media karena ini berdesakan, kekurangan oksigen dan sebagainya, bagi saya itu bukan sebuah alasan. Yang seharusnya disalahkan bukan soal kerumunannya. Ya kan, soal kerumunan ini nggak seberapa pasti gitu. Ya pasti tidak sebesar acara aksi demonstrasi atau aksi 212 lah. Pasti gitu ya. Pasti lebih sedikit. Tapi kemudian ini menimbulkan korban, 3 orang meninggal dunia, 26 orang luka-luka. Ini pasti kesalahan manajemen dan perhitungan, atau setidaknya lokasi yang dipilih itu tidak sesuai dengan acara yang coba digelar. Karena bisa saja entah itu lokasinya terlalu sempit, atau ya memang warganya atau masyarakatnya terlalu banyak sehingga kemudian tidak bisa menggelar satu acara yang layak, dan kemudian terjadilah desak-desakan dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 26 orang luka-luka. Tapi setelah saya baca lagi, saya cek, saya coba cari berita di media yang lain dengan kabar yang berbeda, ternyata acara ini dilaksanakan di lapangan Otto Iskandar. Masalah utamanya, kenapa kemudian terjadi kasus dan membuat 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka? Karena orang-orang berdesakan untuk masuk ke pendopo. Jadi
pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi ini digelar sekaligus dengan pesta warga. Dibuat di lapangan Otto Iskandar yang begitu besar, dan kemudian setelah itu ada program makan gratis di pendopo, bukan di lapangan, sehingga orang-orang yang berada di lapangan itu kemudian berbondong-bondong untuk masuk ke pendopo. Itulah kesalahan utama dan penyebab kematian 3 orang ini dan 26 orang luka-luka. Bukan soal masalah makan gratisnya gitu ya. Ya, makan gratis ini bisa menjadi diskusi atau bahan materi yang lain. Itu tapi setidaknya tidak bisa kita salahkan, karena itu mungkin muncul dari niat baik, ingin berbagi, ingin memberikan makan gratis. Tapi kesalahan manajemen dan kesalahan perhitungan dari massa atau masyarakat yang berada di lapangan Otto Iskandar yang begitu banyak, itu kok bisa-bisanya makan gratisnya di pendopo. Kalau memang mau mengadakan makan gratis ya di lapangan. Gimana caranya? Ya terserah kalian para panitia gitu. Tapi kalau dilaksanakan di pendopo, ini masalah gitu. Karena orang dari lapangan yang sedemikian besar dipaksa masuk ke dalam satu pintu yang sangat sempit. Itulah yang mengakibatkan terjadi dorong-dorongan dan membuat 3 orang meninggal dunia. Ini adalah sebuah keputusan atau gaya manajemen yang begitu buruk, bodoh sekali, karena 3 orang meninggal dunia untuk satu acara yang seharusnya ini tidak terjadi. Ini kan acara pesta pernikahan, kita semua pernah melaksanakan, kita juga pernah ada pesta pernikahan, kita juga pernah hadir di banyak sekali acara, tapi tidak pernah rasanya ada insiden seperti ini yang tidak terukur, tidak diperhitungkan, dan ini jauh-jauh lebih buruk dibandingkan warga yang menutup jalan. Ya, kalau kesalahan atau dosa masyarakat bawah gitu ya, biasanya kan mereka menutup gang supaya bisa mengadakan pesta pernikahan. Itu aja udah kesalahan yang sangat luar biasa. Tapi Gubernur Jawa Barat dengan segala perangkat dan orang-orang yang berada di bawahnya ternyata terlihat lebih bodoh sekali dibandingkan orang-orang yang tinggal di gang sempit. Mereka yang mengadakan pesta di gang-gang sempit, itu mereka memperhitungkan tuh. Ya, meskipun mereka menutup jalan, tapi setidaknya mereka memberikan alternatif atau memberikan informasi. Oh, lewat sini, lewat sana, dan sebagainya. Kalau ada orang mau lewat gitu. Tapi ini, di level pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, kok bisa-bisanya secara rangkaian acara bisa segoblok dan seburuk ini, tidak terukur dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Bagi saya pribadi, saya tidak benci dengan Deddy Mulyadi, saya tidak benci dengan acara atau pesta pernikahannya, tapi 3 orang meninggal dunia, 26 orang luka-luka, ini patut untuk dipertanggungjawabkan dan harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang diperiksa, harus ada yang dihukum, dan harus ada yang dipecat. Minimal dipecat. Harus ada gitu. Karena ini korbannya banyak ini. Dan ini bukan acara demonstrasi, bukan acara nonton sepak bola. Kalau seandainya ini adalah pertandingan sepak bola yang melibatkan puluhan ribu orang dan kemudian ada yang meninggal dunia, pasti penyelenggara atau panitianya menjadi tersangka dan ditahan. Tapi ini pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat. Pertanyaannya, siapa yang harus tanggung jawab? Apakah panitia, pengamanan, atau orang yang punya hajat untuk mengadakan pesta pernikahan sebesar itu di Jawa Barat? Ya, bagi saya, silahkan ini menjadi bagian dari diskusi, tapi pada intinya harus ada yang tanggung jawab. Harus ada, nggak bisa ini kemudian diselesaikan dengan santunan gitu ya. Oke, keluarga korban yang meninggal dunia diberikan santunan, yang luka-luka ini biaya perawatannya ditanggung dan sebagainya. Ya, itu udah jadi satu kewajiban. Tapi di luar itu semua harus ada yang tanggung jawab. Uang tidak bisa menyelesaikan secara penuh permasalahan yang sudah terjadi. Jadi oke, memang sebagian masalah bisa diselesaikan dengan uang, tapi untuk kasus ini tidak bisa hanya dengan uang. Karena nyawa yang meninggal dunia 3 orang tadi itu benar-benar secara profil tidak pantas atau tidak waktunya bagi mereka untuk meninggal dunia hanya sebatas karena hadir di acara pesta pernikahan.
Mau ditaruh mana muka kita gitu? Negara sebesar Indonesia, di acara pesta pernikahan saja ada yang meninggal dunia. Ya, itu kan menunjukkan betapa buruknya manajemen atau pihak penyelenggara sehingga tidak bisa memperhitungkan dan mengamankan acara yang seharusnya bisa berlangsung dengan lancar. Ya terserahlah siapa yang harus dihukum, siapa yang harus dipecat dan sebagainya, entah itu panitianya, penyelenggaranya, atau siapa yang punya ide untuk memberikan makan gratis di pendopo, kenapa bukan dilaksanakan di lapangan dan sebagainya. Semuanya harus dievaluasi dan harus ada yang dihukum. Karena ini pesta pernikahan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Setahu saya, seanarkis supporter sepak bola, jarang sekali untuk satu event kemudian mengakibatkan korban yang sebesar ini. Acara aksi demonstrasi pun yang sudah digelar banyak orang dan kemudian kadang terjadi gesek-gesekan atau terjadi tindakan-tindakan saling pukul dan sebagainya, tidak sampai membuat korban sebanyak ini. Ini pesta pernikahan. Kok bisa jadi sebanyak ini? Ini setahu saya dalam referensi yang pernah saya baca dari semua media dan berita yang pernah saya tahu, ini adalah sebuah rekor dunia di mana satu pesta pernikahan bisa mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Ini sejarah dan rekor dunia yang tidak terjadi di belahan negara manapun rasanya gitu. Di negara-negara yang lain rasanya tidak ada kejadian yang seperti ini. Kalaupun toh itu ada, itu pasti kejadian-kejadian di masa lalu ketika situasi masih krisis atau kita di dunia ini ya masih belum maju atau masih belum sejahtera dan setiap hari masih berpikir soal makan, masih berpikir soal kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Tapi di era sekarang rasanya dengan kecanggihan teknologi, dengan banyaknya aparat dan kecerdasan masyarakatnya yang sudah sekolah semua, hampir semua orang sekolah dan bisa berpikir secara logis, rasanya baru ini terjadi. Baru ini pertama kalinya di dunia pesta pernikahan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 26 orang luka-luka. Kalau sudah begini yang malu ya kita semua gitu. Indonesia utamanya gitu, karena ya kok bisa gitu. Gimana cara kita untuk mempertanggungjawabkan dan menganalisa masalah ini? Ya meskipun saya juga pesimis bahwa ini akan diproses karena ini adalah pesta pernikahan anak pejabat antar 2 pejabat, sehingga ya mungkin akan ada upaya-upaya untuk penyelesaian dan dianggap ya itu adalah kesalahan teknis dan tidak ada yang perlu bertanggung jawab ya karena desakan dan sebagainya. Padahal seharusnya harus ada. Ini korban sudah meninggal dunia dan orang yang ditinggalkan pasti sangat sedih sekali. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalaupun tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa mengembalikan nyawa yang sudah meninggal, setidaknya orang yang ditinggalkan ya bisa lega. Kalau seperti sekarang, seperti tidak ada tanda-tanda untuk menyelesaikan atau orang yang perlu dijadikan tersangka, itu pasti membuat keluarga korban yang meninggal dunia pasti sangat sedih sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.